Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Desi Sabila, NIM 1201180378 dari kelas TI 4204. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal UAS Statistika Industri. Selamat menyaksikan. Apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Misalkan, sebuah mobil dipilih secara acak. Jika X adalah bobot mobil dalam ratusan pon, dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon atau MPG. Informasi berikut ini didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Pertanyaannya adalah A. Buatlah sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. B. Hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. C. Hitunglah estimasi untuk intercept atau A dan slope atau B menggunakan metode least square. D. Apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%? E. Tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Pertanyaan pertama yaitu membuat scatter plot antara variabel X dan Y, yaitu kita masukkan masing-masing data pada scatter plot, maka didapatkan chartnya seperti berikut ini. Itu hitung korelasi sampel antara variabel X dan Y. Sebelumnya kita tentukan dulu apa saja komponen-komponen yang dapat dihitung dari variabel X dan Y, yaitu dapat X kali Y, X kurang X bar, X kurang X bar kuadrat, Y kurang Y bar, Y kurang Y bar kuadrat, dan X kurang X bar dikali Y kurang Y bar. Berikutnya, kita mencari R dengan rumus sigma dari X kurang X bar dikali Y kurang Y bar per akar sigma X kurang X bar kuadrat dikali sigma Y kurang Y bar kuadrat. Tadi pada tabel ditemukan hasilnya yaitu minus 427,625 per akar 711,875 dikali 286,875, maka didapatkan hasil minus 0,95. Dikarenakan nilai R mendekati minus 1, maka terdapat indikasi hubungan negatif antara X dan Y. Soal yang ketiga, hitung estimasi untuk intercept A dan slope B menggunakan metode least square. Yang pertama, kita mencari B terlebih dahulu. Dan rumus B sama dengan sigma X min X bar dikali Y min Y bar per sigma X min X bar. Dari tabel sebelumnya didapatkan angka sebagai berikut. Minus 427,625 per 711,875, maka didapatkan B sama dengan minus 0,6. Untuk mencari A, rumusnya adalah A sama dengan sigma Y per N dikurang B dikali sigma X per N. Dari tabel sebelumnya juga, maka didapatkan angka sebagai berikut. 167 per 8 dikurang 0,6 dikali 299 per 8. Maka didapatkan A sama dengan 43,33. Sehingga Y sama dengan A plus BX, yaitu Y sama dengan 43,33 dikurang 0,6X. Pertanyaan keempat, apakah H0 yang menyatakan
tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%. Yang pertama adalah tentukan H0-nya. H0 adalah tidak terdapat hubungan linier yang signifikan antara X dengan Y, atau ρ sama dengan 0. Yang kedua, tentukan H1. H1 adalah terdapat hubungan linier yang signifikan antara X dengan Y, atau ρ tidak sama dengan 0. Yang ketiga, hitung statistik uji dan rumus T sama dengan B dikurang beta per SB. Sebelumnya, kita mencari SB terlebih dahulu. Untuk mencari SB, maka rumusnya adalah akar S kuadrat per sigma X dikurang X per kuadrat. Sebelumnya, kita harus mencari S kuadrat terlebih dahulu. S kuadrat sama dengan MSE. Dan rumus sigma Y dikurang Y topi kuadrat per N dikurang 2. Pada sebelah kiri merupakan tabel dari data Y. Maka, untuk Y dikurang Y topi kuadrat didapatkan hasil sebesar 30. Maka, untuk MSE-nya adalah 30 per N sama dengan 8 dikurang 2, 6. Jadi, 30 per 6 sama dengan 5. Maka, MSE sama dengan 5 atau S kuadrat sama dengan 5. Setelah didapatkan S kuadrat, maka kita dapat memasukkannya ke dalam rumus SB. Sehingga SB sama dengan akar 5 per 711,875. Maka didapatkan hasil sebesar 0,08. Dan kita dapat memasukkannya pada rumus T, yaitu minus 0,6 dikurang 0, anggap beta sama dengan 0, per 0,08. Maka T sama dengan minus 7,17. Yang keempat, tentukan daerah kritis dan kriteria uji. Taraf nyatanya adalah 0,05. Untuk T tabel, pada T 0,05 per 2 atau T 0,025 pada baris 6 didapatkan sebesar 2,447. Untuk kriteria ujinya, yaitu tolak H0 jika T hitung lebih besar dari 2,447 atau T hitung kurang dari minus 2,447. Sebaliknya, terima H0 jika T hitung berada di antara minus 2,447 dan 2,447. Maka didapatkan kesimpulan berupa tolak H0 karena T hitung sebesar minus 7,17 kurang dari minus 2,477. Pada taraf nyata 5%, cukup bukti untuk menyatakan terdapat hubungan linier yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Pertanyaan yang kelima. Proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Yang pertama, tentukan H0. H0 yaitu model regresi tidak mampu menjelaskan variasi pada variabel Y. Yang kedua, tentukan H1, yaitu model regresi mampu menjelaskan variasi pada variabel Y. Yang ketiga adalah hitung statistik ujinya, dan rumus F sama dengan MSR per MSE. Pada sebelumnya, kita telah mencari MSE, maka sekarang kita akan mencari MSR terlebih dahulu. Tabel untuk mencari MSR.
Diingatkan kembali, untuk mencari Y topi, rumusnya adalah A ditambah BX atau 43,33 dikurang 0,6 X, atau di sini X diganti menjadi Y. Sehingga pada Y sama dengan 30, Y topinya didapatkan sebesar 27,1073. Berikutnya, Y topi dikurang Y bar. Setelah itu, ke masing-masing semuanya dipangkatkan. Maka didapatkan MSR atau sigma dari Y topi dikurang Y bar kuadrat sebesar 256,88. Setelah mendapatkan MSR pada tabel sebelumnya, maka kita dapat memasukkannya ke dalam rumus F. Sehingga F sama dengan 256,88 per 5 sama dengan 51,38. Yang keempat, daerah kritis dan kriteria uji. Taraf nyatanya adalah 0,05. Untuk V1 didapatkan sebesar 1 dan V2 didapatkan sebesar 6. Maka F tabel pada 0,05 itu 1,6 dapat dilihat pada tabel F didapatkan sebesar 5,99. Untuk kriteria ujinya, tolak H0 jika F hitung lebih besar sama dengan 5,99. Dan sebaliknya, terima H0 jika F hitung kurang dari 5,99. Kesimpulan, tolak H0 karena F hitung yang didapatkan sebesar 51,39, lebih besar sama dengan 5,99. Pada taraf nyata 5%, cukup bukti untuk menyatakan bahwa model regresi mampu menjelaskan variansi pada variabel Y. Terima kasih telah menyaksikan video pembahasan UAS Statistika Industri dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.